Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalah moko nuli dawuh sapa malakil maut, Inni satuhune ingsun iku umirtu den perintah sapa ingsun an akbida ing yen to nyabut sapa ingsun ruhahu ing ruwe asyab fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina fi sini ing dalem Cina faraaituhu moko nuli weruh sapa ingsun ing asyab moko nuli weruh sapa ingsun ing asyab indaka ing dalem sanding sira fata'ajjabtu moko gawuk sapa ingsun moko gawuk sapa ingsun min dalikan saking mengkono-mengkono ra'aituhu indaka fa akhbarahu nuli awe khobar sapa Sulaiman ing malakil maut nuli awe khobar sapa Sulaiman ing malakil maut bi qissatihi kelawan kisae asyab bi qissatihi kelawan kisae asyab min kaunihi saking anane asyab iku sa'alahu nyuwun sapa asyab ing Sulaiman nyuwun sapa asyab ing Sulaiman ayya mura ing yen to perintah sapa Sulaiman arriha ing angin tujuane litahmilahu supaya gawa apa arih ing asyab litahmilahu supaya gawa apa arih ing asyab ila sini maring tanah Cina. Kala dawuh sapa malakul mautih malaikat maut, fa ana moko utawi ingsun iku qabattu nyabut sapa ingsun ruhahu ing ruwe asyab fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina fi sini ing dalem tanah Cina fi sini ing dalem tanah Cina wa fi khabarin lan iku tetep ing dalem siji hadis akhara kang weneh utawi dawuh anna malakal mauti satuhune malaikat maut iku lahu iku kaduwe malakal maut awanun utawi pira-pira pembantu awanun utawi pira-pira pembantu yakumunah kang jumenengi sapa awanun ngene iki yakumunah kang padha jumeneng sapa awan baina yadaihi ing dalem ngersane malakil maut biqabdil arwahi kelawan nyabut pira-pira roh ala taro ana ta ora weruh sapa sira ana ta ora weruh sapa sira annahu ing satuhune kelakuan iku ruwiyah den riwayataken apa anna rajulan satuhune wong lanang iku alqa maca sapa rajul
ala lisanihi ngatasé lesane rajul ing donga Allahumma ighfirli wa li malakis syamsi. Allahumma ya Allah ighfir mugi-mugi ngapura sapa Tuhan li maring ingsun wa li malakis syamsi lan maring malaikat kang jaga srengenge lan maring malaikat kang jaga srengenge fastadanah nuli amrih idin sapa hadal malaku ikilah malaikat Rabbahu ing pengirane hadal malak Rabbahu ing pengirane hadal malak fi ziyaratihi ing dalem nyambangi rajul fi ziyaratihi ing dalem nyambangi rajul falamma nazalah moko ing dalem semangsane temurun sapa malakus syamsi malaikat kang jaga srengenge alaihi ngatasé rajul kala moko ngucap sapa malakus syamsi lahu maring rajul ing pengucap innaka satuhune sira iku tuksiru ngekehaken sapa sira iku tuksiru ngekehaken sapa sira addu'a ing donga li maring ingsun fama moko iku apa hajatuka utawi hajat sira kala jawab sapa rajul ing jawaban hajati utawi hajat ingsun iku antahmilani yeto nggawa sapa sira ing ingsun yen to nggawa sapa sira ing ingsun ila makanikah maring panggonan sira ila makanikah maring panggonan sira fa ana moko utawi ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun antas alah ing yen to nyuwun sapa sira antas alah ing yen to nyuwun sapa sira li krana are ingsun malakal mauti ing malaikat maut nyuwun ayyukhbirani ing yen to awe khobar sapa malakil maut ing ingsun ing yen to awe khobar sapa malakul maut ing ingsun biktirabi ajali kelawan pareke mangsa mati ingsun kelawan pareke mangsa mati ingsun kala ngucap sapa rawi yang meriwayatkan hadis fahamalahu moko nulinggawa sapa malakus syamsi ing rajul wa aq'adahu lan nglungguhaken sapa malakus syamsi ing rajul lan nglungguhaken sapa malakus syamsi ing rajul maq'adahu ing dalem nggon lungguhe malakis syamsi ing dalem nggon lungguhe malakis syamsi minas syamsi sangking srengenge summa dhahabah nuli lunga sapa malakis syamsi ila malakil mauti maring malaikat maut wa zakara lan nutur sapa malakis syamsi lahu maring malakil maut ing pinutur anna rajulan satuhune wong lanang mimbani Adam saking keturunane Adam atau anak turune Adam iku alqa ndonga sapa rajulan ala lisanihi ngatasé lesane rajul ayyakula ing yen to ngucap sapa rajul kullama shalla ing dalem semangsane salat sapa rajul ing donga Allahumma ighfirli wa li malakis syamsi Allahumma ighfirli wa li malakis syamsi faqad talabah maka teman-teman nyuprih sapa rajul
minni saking ingsun an atluba ing yen to nyubrih sapa ingsun an atluba ing yen to nyubrih sapa ingsun mingkah saking sira antu alimahu ing yen to meruhaken sapa sira ing rajul ing yen to meruhaken sapa sira ing rajul mata yakrubu ing dalem kapan-kapan parek mata yakrubu ing dalem kapan-kapan parek opo ajaluhu ajale rajul tujuane liya ta'ahaba supaya cawis-cawis sapa rajul supaya cawis-cawis sapa rajul lahu krana arae ajaluhu lahu krono arai ajaluhu fanadharuh moko ningali sapa malakul mauti malaikat maut fi kitabihi ing dalam kitabe malakil maut faqala moko ngucap sapa malakil maut hayhata atuh banget hayhata atuh banget inna li sahibika satuhune iku kaduwe kanca sira satuhune iku kaduwe kanca sira saknan ana tingkah saknan ana tingkah aziman kang agung wa innahu lan satuhune rajul iku la yamutu ora bakal mati sapa rajul ora bakal mati sapa rajul hatta yajlisa sehingga lungguh sapa rajul sehingga lungguh sapa rajul majlisaka ing nggon lungguh sira majlisaka ing nggon lungguh sira minasyamsi saking srengenge kala ngucap sapa malakis syamsi ing pengucap qad jalasa teman-teman wis lungguh sapa rajul majlisi ing dalem majlis ingsun minha saking asyamsi faqala nuli ngucap sapa malakul mauti malaikat maut ing pengucap tuwufiya wis mati sapa rajul inda rusulina ing dalem ngersane pira-pira utusan ingsun atau ing dalem sandinge pira-pira utusan ingsun ala zalika ing atase mengkono-mengkono napa nyamana ala zalika ing atase mengkono-mengkono majlisika minasyamsi wa hum halih utawi rusulina iku la ya'lamuna ora weruh sapa rusulina ora weruh sapa rusulina. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya jelaskan mulai dari proses malaikat maut mengetahui bagaimana manusia itu sudah sampai pada ajalnya. Sebelumnya pernah dijelaskan bahwa yang tahu tentang kapan seorang hamba itu akan nyampe pada ajalnya nikah kerokun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan ilmu kepada malaikat maut sebuah informasi tentang datangnya waktu kematian. Dan Allah mempersiapkan beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat oleh malaikat maut itu sendiri. Cek yen hamba-hamba Gusti Allah sela ampun depak kejenci nika nanti akan diketahui oleh malaikat maut dengan melihat tanda itu. Salah satu hal yang pertama yang akan terjadi nanti, malaikat yang diberikan mandat oleh Gusti Allah, yang dipasrai oleh Allah untuk mengurus masalah amal-amal makhluk dan juga mengurus masalah jiwa dan roh-rohnya makhluk, itu akan datang kepada malaikat maut.
pas ngocak ke malaikat maut, tamma nafsu fulanin, sudah sempurna rohnya atau jiwanya seseorang ini. Orang-orang yang lain nanti ketika itu sudah tiba ajalnya, maka di samping itu malaikat yang bertugas untuk mencatat rezekinya atau malaikat yang diberikan amanah oleh Gusti Allah untuk menyampaikan rezeki dan juga amalan-amalannya itu juga sama, akan datang kepada malaikat maut kemudian mengabarkan bahwa tamma rizquhu wa amaluh, rezekina orang ini pun sempurna, amal orang ini juga pun sempurna. Kemudian apabila orang tersebut itu tergolong minas su'ada, orang-orang yang beruntung, maka di atas namanya itu ada satu tulisan yang terbuat dari nur abiyad, karena malaikat maut itu punya buku catatan yang berisi nama-nama makhluk yang satu saat akan dicabut rohnya. Ya berdatanya lah, ada datanya. Nama-nama kita itu ada di sana. Dan ketika nama kita itu menjadi target satu saat nanti, target kematian, maka bisa diketahui nasib kita baik buruk ataupun baik itu dari tulisan nih. Ketika nanti ia tersenyum menikah, beda tulisan yang terbuat dari cahaya yang berwarna putih, maka orang pemilik tulisan inilah yang bernasib baik atau bernasib beruntung. Namun ketika tulisan tersebut itu hitam, maka ini kabar yang tidak baik, ini kabar setak bagus, yang artinya orang seetulis nanikan nampak satu coretan-coretan hitam, maka dia itu tergolong minal asqiya, na'udzubillah. Apakah setelah itu malaikat mau tahu bahwa orang tersebut akan meninggal? Belum, masih. Ini prosesnya panjang. Summa la yatimmu lil malaki ilmu zalika hatta tasqutu alaihi waraqatun minasyajarah. Malaikat maut masih belum bisa secara memastikan meyakini bahwa orang yang tadi sudah disebutkan namanya oleh malaikat yang menjaga rizkinya, malaikat yang menjaga rohnya, menjaga amalnya, itu tidak serta-merta meyakinkan kepada malaikat maut bahwa orang yang disebut itu sudah saatnya meninggal. Punten ki. Akan tetapi nanti ada kejadian yang kedua. Apa itu? Jatuhnya daun dari pohon yang berada di bawah arsy. Daun nikah beda nyaman setiap makhluk sebeda nang bumi ni kena. Bahkan yang berada di alam semesta lebih luasnya ki. Karena yang menjadi targetnya malaikat maut ni benih kerokun makhluk seodi atas bumi. Elangi pada malaikat dero. Ara bakal bebet ki ben malaikat maut. Kecuali 8 sosok itu ki. Saya seran diberin Mikail, Israfil, Israel, Jibril, 4 yang mengusung arsy. Pon. Jadi nanti ketika daun itu sudah jatuh karena kepada malaikat maut dan di daun itu tertera nama seseorang, maka jelas itulah yang menjadi bukti yang sangat kuat bahwa orang tersebut benar-benar saatnya dicabut rohnya. Ini Masya Allah. Kemudian lanjut boleh kalau benda bunah silakan toh.
Abu Lais radhiyallahu taala anhu bahwasanya akan datang dan akan jatuh 2 tetes dari bawah arsy. Tetesan tersebut akan mengenai nama daripada pemilik daun, karena pemilik tetesan itu sendiri. Tetesan pertama nikah berwarna hijau, tetesan yang kedua itu warnanya putih. Nikah yang menentukan orang nikah bernasib baik ataupun buruk, ontong napa celaka. Nikah beda satu riwayat yang menyebutkan nanti dari bawah arsy nikah akan jatuh 2 tetes, warna hijau dan warna putih. Fa in waqa'at al-khadra'u ala ayyi ismin kana urifa annahu syaqiyun. Ketika tetesan yang turun atau yang jatuh itu berwarna hijau mengenai terhadap nama siapapun, maka tentu nama yang terkena itu tergolong orang yang celaka. Mentetesan itu hijau. Makanya kita kan mungkin mengira hijau itu baik. Hijau ini kan apa kan? Itu warna identik surga hijau. Pote mapan ki pada mapan. Tapi malah pote penting ben hijau kayak kalah yang hijau. Dan ketika tetesan yang turun itu berwarna putih, maka menunjukkan nama yang terkena tetesan tersebut itu adalah sa'idun, orang yang akan beruntung nantinya. Wes, nikah masalah orang yang akan dicabut kapan waktunya tiba. Sekarang tempat orang mati nikah hubungannya bukan kelaban roh tapi kendengan. Karena ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan kanggo semua manusia yang hidup, termasuk tempatnya nanti. Terus bagaimana cara malaikat maut itu mengetahui bahwa manusia atau makhluk manapun yang akan mati itu ditakdir mati di satu tempat tertentu. Makanya di sini dikatakan innallaha ta'ala khalaqa malakan muwakkalan bikulli mauludin. Allah nikah ada tiaki sitong malaikat yang diberikan mandat atau dipasrai untuk mengurus setiap bayi yang dilahirkan. Kulli maulud. Malaikat tersebut bernama Malakul Arham, malaikat rahim. Ini kemudian juga yang berperan di sana. Nah, ketika anak yang akan dilahirkan itu sudah diciptakan oleh Gusti Allah, maka malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan debu dari tanah yang satu saat akan mati di sana, dimasukkan ke dalam mani yang akan menjadi anak itu. Faham maksudnya? Jadi proses dalam rahim ibu itu kan dari mani yang kemudian menjadi darah yang menggumpal, menjadi daging yang menggumpal, menjadi apa boleh? Tulang belulang dan lain-lain sampai ada teori. Itu dalam proses mani tersebut malaikat memasukkan sedikit debu di mana dia nanti bayi itu akan mati dari debu itu dan mati di tempat asal debu itu sendiri. Padan sedikitlah. Beda orang ekobur neng Surabaya tapi reng Majeng. Ekobur beda Surabaya. Matinya di mana? Ya di Surabaya. Tepantar ziarah misalkan ke Sunan Ampel, mati neng desa ya kubur desa. Ini ke contoh ya. Berarti dulu ketika orang tersebut itu berada di janin ibunya, bi malaikat nih kayak mondut daki sekunik tanah sebenarnya Surabaya. Tanah sekadi satu saat dia akan mati di sana. Dadi mangkene kegulaban panjenengan
Di dalam tubuh kita itu terdapat tanah, tanda tempat kita akan mati. Ada temu kira kan? Boleh binaan, tak ada temu pun binaan. Mak bisa tak temu pak, setang compok itu temu ya. Kuburan compok beda. Kira bini bekal noro lagi na. Malakin sampean ring Banyuwangi. Ayo, jadi benar warawiri. Kulaku, ayo dua borok mas, ntar aku compok, takut mati dina aku. Tak kira, mati tak temu. Betapa banyak orang itu meninggal di selain tempat kelahirannya. Banyak Sarah. Termasuk salah satu contoh yang agung dan mulia, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Awas. Benih kula melo pak sampean awas iki. Ada masalah mati kapi ni ka. Enten sobung se menjadi sasaran pembicaraan sekarang ini semuanya kena. Rematir kena. Masya Allah. Pon. Fayadurul abdu haitsuma yaduru summa ya'udu ila maudi'in uhida turabuhu fayamutu bihi. Menosanika seeparingin sedikit debu dari tanah di mana satu saat menjadi tempat kematiannya. Itu dalam hidupnya itu akan warawiri, artinya wis berjalan kemana-mana sesuai keinginannya. Tapi pada kenyataan dan pada akhirnya dia tetap akan kembali kepada satu tanah yang selalu dibawa oleh dirinya. Maka nikah kana beda keamabai orang nikah menetakdir kenengan mati nikah beda surga jepakun satu saat bekal abeli ke surga je. Pasti satu saat akan mati di sana. Gitu ki. Dah deti ten kula ribadin sempat mikir, heran kula. Orang-orang yang wafat di Mekah, wafat di Madinah seperti kemarin. Jemaah haji kemarin ini banyak saya wafat kan. Malam Kusumaidi itu ada bu di Arafah itu ada yang wafat di atas kursi roda. Di atas kursi roda, bayangkan. Di tanah yang mulia Arafah. Kalau wafat di sana kita bisa menyimpulkan selama ini di tubuhnya membawa tanah apa? Tanah Arafah. Kemaimun Zubir neng Mekah. Orang Indonesia yang pastinya takdir mati pada Mekah. Tentunya dari debu yang berada di sana. Lagu lebih nempian itu temula. Apa nang pengkir tombol aja dong? Apa nang pengkir bujaren? Apa nang pengkir kamu tidak temu gula banjenengan. Tapi apapun itu tidak menentukan baik buruknya seseorang. Tanah ni guys, kubur di mana? Makanya kubur nang dalam masjid, kubur dalam langgar, kubur dalam hotel. Berarti yang bagus ya punten kita temu ya pada tanah aja kan, pada tanah. Amal yang menentukan. Pon. Kemudian masuklah ke satu kisah yang sebagai bukti. Sebelum itu ada ayat yang juga membuktikan. Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Artinya kesimpulan dari ayat Quran ini, andaikan kalian semua berada di dalam rumah kalian, maka orang-orang yang sudah dipastikan kematiannya, mereka akan pergi menuju tempat mereka berbaring. Ila madajihim. Pasti hendak hajat yang kemudian mengarahkan dirinya pada tempat yang menjadi takdir kematiannya. Ya ingat contoh malam saya karo orang sebagai pengkir Nabi Sulaiman. Ternyata membuat malaikat panik sedikit karena ma berdina orang re sering kok soro merentah perintah soro mati en bedeneng ecenah
Tapi bededina ternyata orang jetibi seminta ke Nabi Sulaiman maklai ngutus angin ekibah ke Cina. Ikare sarkep kana. Sarkep kan malaikat maut. Pon. Terus yang juga perlu diketahui bahwa malaikat maut itu memiliki awan, malaikat-malaikat pembantu pelaksana tugas beliau. Ini didukung kelaban khobar, kelaban hadis bahwasanya ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah. Dan ini sering kali berdoa, Allahumma gfirli wali malaki syamsi. Ini kecerita nih kakak, riwayat ini kecerita. Ben aduh reng laki ini kesini kedua. Ya Allah sepura aki abdina, ben sepura aki malaikat si aja ke areh kasa matahari. Karena ekeding ben malaikat saja ke areh, malaikat ini kenyon izin ke pangeran. Makle bisa ziarah ke orang yang selalu nyebutnya namanya. Ziarah berkunjung kena, menamu lah, bertamu. Akhir izinin ben Gusti Allah datang ke orangnya. Tinggal datang pas ngocak malaikat dia. Hei, kakek selalu nyebut tangnya mah. Terus si dia apa hajat kakek apa? Kakek butuh apa sih dia? Encan malaikat saja gare juga. Wah, ada tak kung nangkung malaikat saja gare kan. Belum pernah saya dengar kisah ini. Baru sekarang. Malaikat saja gare deh. Pas ngocak orang satu melolonya. Tang hajar dia kerokun sitong. Kibah engkau kekenang nasambian. Coroki buka are. Ben tinggal depak disak kula nyoon panjenengan minta aki ke malaikat maut tentang informasi bilang kok mati. Mak leten kula bisa siap-siap kada sebelum mati. Minta bocoran lah. Berarti pakai orang dalam. Malaikat penjaga matahari. Akhir dikabulkan. Buk taungku ke areh. Wallahu a'lam kan. Ya panjen areh kan panas. Mata ketonon. Ya wallahu a'lam. Nabi Ibrahim kenapa dalam apoy tak panas kok. Ini kapi kerasan pengiran. Lah tinggal depak nang yare ni kah di tempat berdiamnya malaikat penjaga matahari didudukkanlah laki-laki itu. Terus berangkat malaikat penjaga matahari ke malaikat maut. Cerita akibat malaikat ni. Cuman beda orang laki tuan setiap solat selalu begini. Saya dimintakan ampun kepada Allah. Terus saya bertanya, maumu apa? Ternyata maunya kamu menyampaikan kepada laki-laki itu kapan waktu yang mendekati ajalnya. Bukan waktu ajalnya, waktu yang mendekati ajalnya. Agar dia bisa bersiap-siap katanya. Wah, akhir bi malaikat maut buka buku kena bilo reng mati. Nyaman di reng dilong kan ki. Tapi lopot deh kemarin pakun mati kemarin. Buka buku. Hai hata. Jangan malaikat maut. Jauh lagi umur lagi. Wabit sana dia. Tonton itu kabar gembira kan ki kan. Abid orang ni semua dia. Inna li sahibika sya'nan aziman. Sahabatmu ini punya kejadian dan peristiwa sangat luar biasa nanti. Bahwasanya dia tidak akan mati, tidak akan meninggal sampai dia duduk di tempatmu. Sampai dia bisa duduk di tempatmu yang biasa kamu tempati. Loh, orang ini tojuk lah kena boleh diselah. Dan malaikat maut, hoi hota, jauh lagi orang. Mata sinkron ya. Dan malaikat maut itu disebut jauh usianya karena tidak mungkin kan pas beda orang mati nanti bisa tojuk tas areh. Padahal yang diceritakan pada saat itu
sudah duduk di sana kan. Gut ngunggut lah. Masya Allah. Tinggal abid tak berselang lama ini. Lanjut ben malaikat maut. Tuwfiya inda rusulina ala zalik wa hum la ya'lamun. Matilah orang Jangan malaikat maut. Berarti benih malaikat maut yang mencabut. Ini hadis riwayat ini menunjukkan malaikat maut memang punya pembantu. Matilah orang sematen duh. Orang-orang seutus engkau sematen. Rusulina. Malaikat yang membantu tugasnya malaikat maut. Wahum la ya'lamun, dia tak tahu dia. Cuma menjadi sahabat kakek. Ngasep. Ya memang matilah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini bukan kehebatan seseorang bisa berkomunikasi dengan malaikat, punten. Bukan peristiwa orang dalam, itu juga bukan. Tapi yang kita ambil, ternyata malaikat maut juga punya pembantu. Sedang-kadang orang mati nikah senabu, ya benih malaikat maut, tapi saya nolong. Sampian rakira terus apa sih nabu malaikat maut apa pembantu malaikat maut. Man orang sakit kan biasa senengan dokter kan ki. Siapa perawat? Aduh pas tak tahu nyontek kemarin. Gitu kan? Siapa dokter? Monggo periksa kon Pak Awan. Pak Awan tibinya semreksa. Alhamdulillah pahaman Pak Awan. Men kerokun saja kebeter engko. Taku itu bu potro. Ayo. Kemudian terus debu malaikat maut apa pembantunya malaikat maut. Wih dapat tahu saya pertanyaan aja ada sih nyaman ya. Masya Allah bonki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.